warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على حي على حي على حي على الفلاح.
Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan menegakkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, penuh dengan keikhlasan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin hanya dengan berbekal keikhlasan dan mengharap ridha Allah inilah insya Allah ketakwaan kita akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dengan ketakwaan pula Allah akan menyelamatkan kita di bumi yang fana ini, yang penuh dengan tarikan syaitan, godaan duniawi yang begitu dahsyat, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, menasehati kita semua, mentauhid diri kita semua agar kita berhati-hati dengan urusan dunia, karena bisa mencelakakan kita. Bukan saja kita celaka di dunia ini yang saat ini sedang kita jalankan, tapi juga na'udzubillah min dzalik, celaka pula nanti kita kelak di akhirat. Salah satu nasihat Allah itu ada di dalam Al-Quran, di surah yang ketiga, surah Ali Imran, di akhir ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia melainkan kesenangan yang memperdaya. Mudah-mudahan dengan nasihat Allah yang pendek syarat mana ini, kita akan semakin mampu memilih dan memilah mana urusan duniawi, mana urusan ukhrawi. Hadirin, yang paling penting dari nilai ketakwaan itu adalah Allah pasti memenangkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Kemenangan yang Allah berikan untuk orang-orang muttaqin itu sangat amat luar biasa. Mengapa? Karena orang-orang muttaqin itu masih hidup di dunia ini saja. Sesungguhnya Allah telah memberikan kemenangan-kemenangannya berupa nikmat yang diberikannya begitu banyak kepada orang-orang muttaqin. Tapi orang-orang muttaqin itu tidak pernah membayangkan, apalagi menghitungnya, bahwa sebagian kenikmatan besar yang diberikan itu adalah bagian dari kemenangan yang Allah berikan. Ketika kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini adalah kemenangan iman. Dan kemenangan iman ini
tidak diberikan seluruhnya oleh Allah kepada kaum muslimin. Dipilih oleh Allah. Hanya orang-orang muttaqin yang diberikan kemenangan itu. Kita lihat saja di jalan-jalan raya, di tempat-tempat yang ramai, kafe, stasiun, terminal. Apakah mereka terlepas memiliki ujur syar'i atau tidak? Mereka tidak diberikan kemenangan iman. Mereka tidak mampu melaksanakan sholat Jum'ah yang sebentar lagi nanti kita akan laksanakan. Kemudian ketika kita bisa hidup harmonis dengan istri dan anak-anak kita, bahkan cucu kita, yang dibingkai dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, wadakwah. Ini pun bagian kemenangan yang Allah berikan untuk orang-orang muttaqin di dunia ini. Dan kemenangan yang paling akhir yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang muttaqin adalah nanti di akhirat kelak. Ketika seluruh orang-orang muttaqin itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu tidak ada kemenangan-kemenangan lagi, dan itu adalah kemenangan puncak bagi orang-orang muttaqin. Kemenangan itu berupa diberikannya surga Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafazah. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada satu pelajaran yang sangat penting yang patut kita ambil sebagai pedoman kita di dunia ini. Pelajaran yang Allah berikan di dalam Al-Quran itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membongkar orang-orang yang melakukan kebohongan. Baik kebohongan itu dilakukan secara pribadi, kelompok, institusi, bahkan sebuah negara yang besar, pasti ujung-ujungnya di akhirnya Allah akan membongkar segala kebohongan, kedustaan yang dilakukan itu. Maka di dalam Al-Quran Allah memberikan pelajaran itu. Ada seorang nabi dan rasul yang semenjak kecil dia berhadapan skenario kebohongan yang sangat luar biasa. Nabi dan rasul yang kecil itu adalah bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kita telah mempelajari di dalam Al-Quran, di sirah, dalam sejarahnya, Nabi Yusuf alaihissalam telah menghadapi skenario-skenario yang sangat luar biasa. Semenjak kecil dia sudah berhadapan. Bagaimana kala itu kakak-kakaknya yang merasa iri dan dengki kepada Yusuf alaihissalam, merasa kasih sayang ayahandanya Yakub alaihissalam tidak diterima oleh kakak-kakaknya, dan mereka berencana untuk melenyapkan Yusuf alaihissalam kecil itu di muka bumi ini. Dibuatlah skenario besar oleh mereka, kakak-kakaknya. Kemudian kakak-kakaknya izin oleh ayahandanya untuk membawa Yusuf bermain ke satu tempat yang dirasa nanti ayahandanya tidak akan tahu. Benar saja mereka melakukan skenario itu. Yusuf alaihissalam supaya tidak terlihat jejaknya, dibunuhnya, dilemparkan ke dalam sumur tua. Yang alhamdulillah dalam skenario Allah, Yusuf alaihissalam akhirnya selamat. Sebelum Yusuf dimasukkan ke dalam sumur tua, dibuka dulu baju gamisnya, bajunya. Kemudian dilumuri cairan yang sejenis, yang hampir sama dengan darah. Inilah bukti palsu yang akan dibawa ke hadapan ayahandanya. Setelah itu dilakukan, benar saja mereka beramai-ramai untuk berdusta, berbohong, mendramatisir bahwa benar seolah-olah Yusuf alaihissalam, adiknya kecil itu, kakaknya itu mati terbunuh dimakan binatang buas. Maka Allah membongkar semuanya yang diterangkan dalam surat Yusuf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya abana inna dhahabna nastadiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akala hudub wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami
berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali membongkar kebohongan mereka kakak-kakaknya di dalam surat Yusuf ayat 18. Wajabu ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak sampai di situ saja. Rupa-rupanya Yusuf alaihissalam yang telah dewasa pun lagi-lagi berhadapan dengan skenario kebohongan. Kali ini bukan kelompok tetapi institusi negara. Bagaimana kala itu negara mempublikasikan bahwa telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan Yusuf alaihissalam kepada istri raja bernama Zulaikha. Maka lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala membongkar segala perbuatan kebohongan itu yang ditegaskan di dalam surat Yusuf ayat 28. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Kemudian di surat Yusuf 52 Allah menegaskan kembali yang artinya, dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika urusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Rabbku maha mengetahui tipu daya mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Begitulah di dalam Al-Quran Allah senantiasa membongkar segala bentuk kebohongan, kedustaan yang dilakukan oleh siapapun. Mudah-mudahan kita tidak melakukan itu, karena ini akan berefek sangat buruk. Hadirin rahimakumullah, lawan dari kebohongan, lawan dari kedustaan adalah kejujuran. Inilah karakter yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu karakter kejujuran. Rasulullah telah mentarbiah para sahabat sehingga tampillah manusia-manusia yang luar biasa. Abu Bakar sampai dia mendapat julukan As-Siddiq, orang yang benar. Kala itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak mungkin seorang manusia bisa terbang ke langit ketujuh Sidratul Muntaha yang waktunya ba'da Isya sampai sebelum subuh. Ketika mereka bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul yang paling dekat, maka Abu Bakar menjawab, aku percaya 100% bahwa Muhammad SAW telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mustahil, pasti kebenaran Allah. Hadirin rahimakumullah, kejujuran terkadang satu kata yang mudah kita ucapkan, tapi terkadang untuk kita lakukan sangat sulit. Ada 3 komponen kejujuran yang ada dalam hati manusia. Ketika 3 komponen itu sama-sama ada dalam diri manusia dan dia tampilkan, jadilah dia manusia yang jujur. Komponen yang pertama adalah lisan, yang kedua hati, kemudian yang ketiga adalah perbuatan. Manakala 3 komponen ini berpadu dalam diri seseorang, maka dia bisa dikatakan orang yang jujur. Ada orang yang mampu berkata jujur dengan lisannya, tapi hatinya tidak mampu, apalagi perbuatannya. Ada juga orang yang hatinya berkata jujur, tapi lisannya tidak mampu, apalagi perbuatannya. Demikian juga ada juga orang yang perbuatannya jujur, lisan dan hatinya tidak mampu mengatakan itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Untuk itulah patut bagi kita untuk meladani Rasulullah dan para sahabat untuk berlaku jujur, karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Begitu indahnya karakter jujur ini ada dalam diri kita, ada dalam rumah tangga kita, ada dalam lingkungan kita, ada dalam jamaah kita.
sudah tidak ada lagi kedustaan di antara kita. Insya Allah yang ada adalah keberkahan. Bagaimana suami istri yang begitu percaya, saling yakin, tidak ada dusta, begitu indahnya rumah tangga itu. Begitupun di lingkungan sudah tidak ada lagi rasa curiga mencurigai, apalagi di jamaah yang penuh berkah ini. Insya Allah karakter kejujuran ini sangat luar biasa. Bagaimana kita mewujudkan karakter kejujuran? Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Inilah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua, agar bagaimana karakter kejujuran itu ada dalam diri kita, jiwa kita, maka bersamalah, seringlah kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Banyak orang-orang yang jujur bahkan pintar, ketika bergaul dengan orang-orang yang salah, akhirnya yang keluar dalam pikirannya adalah pikiran-pikiran, tindakan-tindakan yang keliru. Maka insya Allah, kalau lingkungan kita karakter kejujuran ini, insya Allah ya kita akan menjadi orang-orang yang jujur semuanya. Dan kita yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan, akan memberikan garansi, akan memberikan reward orang-orang yang memiliki karakter kejujuran. Tidak tanggung-tanggung. Bagaimana reward atau garansi yang Allah berikan di dalam hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Atau kala Rasulullah SAW. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa orang-orang yang memiliki karakter kejujuran dihantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menutup khutbah yang kedua ini dengan doa, khatib ingin menyampaikan satu informasi yang sangat penting tentang kejujuran ini. Ada satu negara di dunia ini yang dinilai indeks prestasinya, maka negara itu keluar menjadi nomor 1 di dunia. Negara itu berada di Eropa. Negara itu bernama Finlandia. Bukan karena indeks prestasi pendidikannya, walaupun memang rata-rata pendidikan di Finlandia strata S1. Bukan pula kebersihannya, bukan pula karena penilaian yang lain, tetapi seluruh yang dinilai oleh orang yang berhak nilai negara Finlandia adalah rupa-rupanya negara ini indeks kejujurannya 100%, Masya Allah. Dari mulai pejabat dan rakyatnya sama-sama memiliki karakter kejujuran, sehingga sangat luar biasa di sana. Angka kriminalitas sangat kecil, bahkan kesejahteraan di Finlandia sangat luar biasa. Banyak negara-negara mengadakan studi banding ke negara Finlandia termasuk Indonesia. Karakter kejujuran sangat luar biasa. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Indonesia bisa mencontoh negeri tersebut dari sisi kejujurannya, karena kita yakin orang-orang mukmin itu sangat mudah untuk mempelajari bahkan menerapkan karakter kejujuran. Kita yakin sehingga negeri ini menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari perahara-perahara yang selama ini kita lihat dan kita dengar.
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah sebagai orang-orang muttaqin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.